Halo, selamat datang di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita punya topik yang jujur aja agak melawan intuisi. Gimana kalau saya bilang semua usaha kita untuk jadi super bersih, higienis, bebas kuman, Justru malah bikin kita gampang sakit. tepat. Justru itu yang bikin kita rentan. Terdengar aneh kan? Tapi sumber yang kamu bagikan, terutama bab yang judulnya minimize, itu menyajikan argumen yang sangat kuat untuk gagasan itu. Sumber ini membawa kita ke sebuah komunitas unik, orang-orang Amish, yang tingkat asma dan alerginya hampir nol. Dan kulitnya sehat-sehat banget katanya. Betul sekali. Oke, jadi misi kita sekarang, kita mau bongkar sains di baliknya. Kenapa sih sedikit kotoran itu justru bisa jadi bagus buat kita? Dan bagaimana pendekatan minimalis terhadap kebersihan, sesuai judul babnya, bisa benar-benar mengubah cara kita memandang kesehatan? Oke, mari kita mulai kupas tuntas. Sumber kita ini langsung membuka dengan sebuah semacam eksperimen alamiah yang sempurna. Peneliti membandingkan dua komunitas pertanian di Amerika, orang Amish di Indiana, dengan kaum Hutterite di South Dakota. Yang bikin ini menarik, keduanya punya latar belakang genetik yang sama dari Eropa. Jadi secara genetik, mereka sangat mirip. Mirip banget ya. Dan ada seorang peneliti, namanya Mark Holbrook, seorang ahli alergi. Dia selama puluhan tahun praktik di Indiana, dia sadar ada sesuatu yang aneh. Apa itu? Pasien-pasien Amishnya itu hampir nggak pernah datang dengan keluhan alergi atau asma. Kulit mereka juga sehat luar biasa. Dia jadi penasaran, apa rahasianya? Nah, disinilah perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Anak-anak Amis itu kan tumbuh besar di peternakan tradisional. Maksudnya mereka benar-benar main di lumbung, kontak langsung sama sapi, sama tanah. Debu jerami setiap hari. Itu taman bermain mereka. Betul, sementara kaum Hutterite, meskipun sama-sama petani, mereka menerapkan pertanian industri skala besar yang modern. Iya, jadi bisa dibayangkan, rumah-rumah Hutterite itu terpisah jauh dari kandang ternak. Lingkungan hidup mereka jauh lebih bersih, lebih terisolasi, mirip perumahan di pinggir kota gitu. Jadi anak-anak mereka nggak berinteraksi langsung sama hewan ternak setiap hari. Tepat. Dan perbedaan yang kelihatannya sepele ini dampaknya luar biasa. Seberapa luar biasa, angkanya pasti mengejutkan. Sangat. Ini contoh paling gamblang dari apa yang disebut farming effect atau efek pertanian. Datanya menunjukkan tingkat asma pada anak-anak Amish itu 4 kali lebih rendah dibanding anak Hutterite. 4 kali? Oke. Dan yang lebih gila lagi, tingkat alerginya 6 kali lebih rendah. Tunggu, 6 kali? Itu bukan perbedaan kecil lagi, itu jurang pemisah loh. Jadi apa sebenarnya yang ada di rumah-rumah Amish yang nggak ada di rumah Hutterite? Pasti bukan cuma karena mereka lebih sering main di luar kan? Para peneliti juga mikir gitu. Jadi mereka melakukan hal yang logis. Mereka ambil sampel debu dari rumah kedua komunitas. Dan apa hasilnya? Nah, disinilah petunjuk besarnya ditemukan. Debu di rumah Amish ternyata mengandung kadar endotoksin. Ini semacam protein dari dinding sel bakteri yang jumlahnya 7 kali lebih tinggi. Wow, 7 kali lebih banyak bakteri di dalam rumah, tapi mereka malah lebih sehat. Ini benar-benar memutarbalikkan logika ya. Oke, jadi gimana paparan konstan terhadap debu kayak bakteri ini bisa melatih sistem imun? Saya masih belum nangkap mekanismenya. Analogi yang bagus sebetulnya ada di dalam tubuh kita sendiri. Coba bayangkan sistem limfatik kita. Ini kan kayak jalan patroli di seluruh tubuh, terpisah dari peredaran darah. Oke. Di jalan ini, sel-sel imun kita, para tentara, terus-menerus keliling memeriksa semua yang masuk. Nah, kalau jalanan ini terlalu sepi, terlalu steril, patrolinya jadi gabut, jadi gampang curiga. Maksudnya gabut gimana? Tentara yang gabut ini jadi gampang panik. Ada serbuk sari lewat, dianggap musuh. Ada debu rumah, dianggap ancaman. Mereka mulai nembak membabi buta ke hal-hal yang sebenarnya nggak berbahaya. Itulah yang kita sebut reaksi alergi. Oke, paham. Sebaliknya, pada anak-anak Amish, jalan patroli itu selalu ramai. Tentara imun mereka sejak bayi udah terbiasa lihat warga sipil yang beragam bakteri tanah, spora jamur, protein dari hewan, mereka jadi terlatih dengan baik. Jadi bisa bedain mana musuh beneran, mana yang cuma numpang lewat. Tepat. Sistem imun mereka jadi bijaksana, bukan reaktif. Wow, oke. Analogi tentara gabut itu kena banget. Berarti berarti semua yang diajarkan orang tua kita, jangan main kotor, cuci tangan terus, pakai hand sanitizer, mungkin ada kelirunya. Gagasan ini kan yang sering disebut hipotesis kebersihan kan? Tepat.
Idenya adalah gaya hidup modern kita yang super steril, menghabiskan 90% waktu di dalam ruangan, membersihkan segalanya dengan disinfektan, itu bikin sistem imun kita kekurangan data. Nggak pernah ikut latihan perang. Betul. Jadi ketika ketemu musuh sepele, reaksinya berlebihan. Dan ini bukan sekedar teori loh. Lihat aja datanya. Sejak tahun 1950-an, di negara-negara maju, penyakit autoimun dan alergi kayak eksim, diabetes tipe 1, asma, angkanya meroket sampai 3 kali lipat. Oke, saya paham soal hipotesis kebersihan. Tapi ada yang mengganjal buat saya. Bukannya kebersihan itu yang menyelamatkan kita dari penyakit mengerikan kayak kolera? Apa kita nggak sedang membuang bayi bersama air mandinya kalau sekarang kita nyalahin kebersihan? Itu pertanyaan yang sangat penting, dan para ilmuwan pun sadar akan kerancuan itu. Makanya, istilah hipotesis kebersihan itu pelan-pelan mulai ditinggalkan. Oh ya, jadi apa istilah barunya? Sekarang mereka lebih suka menyebutnya hipotesis keanekaragaman hayati atau teori teman lama, old friends theory. Teman lama? Maksudnya gimana tuh? Masalahnya bukan karena kita kurang kena infeksi patogen berbahaya. Tentu aja kita bersyukur nggak lagi berhadapan dengan cacar atau polio. Itu kemenangan besar kesehatan publik. Masalahnya adalah kita kehilangan kontak dengan keanekaragaman mikroba non-patogenik. Para teman lama itu? Iya, para teman lama yang udah berevolusi bareng manusia selama ribuan tahun. Mereka ini bukan musuh, tapi rekan yang bantu mendidik sistem imun kita. Kita mensterilkan lingkungan, dan tanpa sadar kita ngusir teman-teman kita sendiri. Jadi ini bukan soal kotor versus bersih, tapi miskin mikroba versus kaya mikroba. Tepat sekali. Ada satu studi kunci yang benar-benar menyoroti ini. Mereka membandingkan mikrobioma usus bayi di 3 negara. Finlandia yang sangat maju, Estonia yang modernisasinya cepat, dan wilayah Karelia di Rusia yang saat itu masih sangat tradisional. Dan hasilnya? Saya tebak bayi di Rusia yang paling sehat dalam konteks ini. Tebakanmu benar. Bayi-bayi di Rusia yang lingkungannya paling nggak steril menurut standar barat punya keanekaragaman mikroba usus yang jauh paling tinggi. Dan tingkat alerginya paling rendah. Udah bisa ditebak kan? Tingkat alergi dan penyakit autoimun di populasi mereka adalah yang paling rendah di antara ketiganya. Ini bukti kuat bahwa fondasi sistem imun kita itu dibangun di tahun-tahun pertama kehidupan. Ini gila sih. Berarti kita selama ini salah fokus. Kita sibuk membunuh 99,9% kuman, padahal mungkin yang harus kita lakukan adalah mengundang lebih banyak jenis kuman baik. Tentu saja industri melihat ketakutan kita akan kuman ini sebagai peluang emas. Peluang bernilai miliaran dolar. Sumber kita menceritakan bagaimana istilah BO atau body odor itu bahkan nggak populer sampai sebuah iklan mempromosikannya sebagai masalah sosial yang memalukan. Mereka menciptakan masalah, lalu menjual solusinya. Persis. Ini melahirkan era produk pembersih yang makin kuat, makin agresif, puncaknya ya sabun antibakteri. Dan apa yang ada di dalam sabun-sabun itu ternyata punya cerita kelamnya sendiri. Sangat kelam. Dulu, bintangnya itu bahan kimia bernama heksakloropen. Zat ini luar biasa efektif bunuh bakteri, makanya banyak dipakai di rumah sakit dan produk bayi. Tapi, ternyata zat ini juga merupakan racun saraf yang sangat kuat. Pada tahun 70-an, terjadi tragedi di Prancis di mana bedak bayi yang terkontaminasi heksakloropen dosis tinggi menyebabkan kematian puluhan bayi. Ya ampun, mengerikan sekali. Setelah itu pasti diganti dengan yang lebih aman, kan? Nah, itulah yang kita kira. Muncullah bintang baru bernama triklosan. Selama puluhan tahun, triklosan ini ada di mana-mana. Sabun cair, pasta gigi, deodoran, bahkan diresapkan ke dalam pakaian, talenan, sampai mainan anak. Logikanya saat itu, lebih banyak antibakteri, lebih aman. Betul, tapi saya punya firasat, ceritanya tidak berakhir bahagia di sini. Penelitian akhirnya mengejar ketertinggalan, kan? Pasti. Pelan-pelan, penelitian mulai menunjukkan sisi gelap triklosan. Studi pada hewan menunjukkan zat ini bisa mengganggu hormon tiroid, memicu alergi, bahkan mendorong pertumbuhan tumor hati. Puncaknya terjadi di tahun 2016. Apa yang terjadi di tahun 2016? Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, FDA, akhirnya secara resmi melarang penggunaan triklosan dan 18 bahan antibakteri lain dari sabun konsumen. Tapi yang paling mengejutkan adalah alasan mereka. Apa alasannya? Pernyataan resmi FDA bilang kalau produsen gagal membuktikan 2 hal. Pertama,
produk ini aman untuk penggunaan jangka panjang. Kedua, dan ini yang paling penting, mereka nggak bisa membuktikan kalau sabun antibakteri itu lebih efektif daripada sabun biasa dan air. Tunggu. Jadi selama puluhan tahun kita pakai produk yang lebih kuat, lebih mahal, dan berpotensi bahaya, tanpa manfaat tambahan yang terbukti. Benar, tidak ada bukti lebih efektif mencegah penyakit. Itu gila. Berarti kita cuma jadi korban marketing. Bagaimana bisa produk seumum itu lolos pengawasan begitu lama? Pertanyaan yang bagus sekali. Ini menunjukkan betapa kuatnya narasi perang melawan kuman dan betapa lambatnya sains dan regulasi untuk mengejar klaim pemasaran. Ini bikin kita bertanya-tanya, apalagi yang kita pakai setiap hari yang kita anggap aman, padahal kita nggak benar-benar tahu dampaknya. Oke, ini semua cukup membuat pusing. Jadi apa solusinya? Apakah kita harus berhenti mandi dan pindah ke peternakan kayak orang Amish? Kan nggak realistis. Tentu enggak dong. Para ahli seperti Jack Gilbert yang dikutip di sumber kita menyarankan pendekatan yang jauh lebih cerdas. Kuncinya adalah kebersihan yang ditargetkan. Maksudnya kebersihan yang ditargetkan. Artinya, kita harus pinter milih pertempuran kita. Cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet atau sebelum siapkan makanan, itu sangat penting, nggak bisa ditawar. Itu intervensi higienis yang terbukti. Betul, itu menyelamatkan jutaan nyawa. Tapi, apa kita perlu semprot disinfektan ke seluruh meja dapur setiap jam? Atau pakai sabun antibakteri setiap kali cuci tangan? Mungkin itu berlebihan. Jadi bedakan antara bersih higienis dengan steril total ya. Kita tetap waspada sama virus flu, tapi nggak perlu panik dengan bakteri di tanah. Persis. Alih-alih fokus pada eliminasi, penelitian modern justru mendorong kita untuk secara aktif meningkatkan paparan yang sehat. Contohnya, Memelihara anjing misalnya, terbukti secara signifikan meningkatkan keanekaragaman mikroba di rumah dan menurunkan risiko alergi pada anak-anak. Menghabiskan lebih banyak waktu di alam, entah itu di taman kota, hutan, atau pantai, itu juga cara bagus buat mengunduh mikroba-mikroba baru yang bermanfaat. saya juga baca fakta menarik di sumber ini soal berbagi ruang. Katanya, orang yang tinggal serumah lama-kelamaan profil mikrobanya jadi mirip. Benar sekali. Dan yang paling mirip itu adalah mikroba di kulit kaki mereka. Mungkin karena kita semua jalan di lantai yang sama. Kita saling berbagi awan mikroba. Betul. Ini menunjukkan betapa terhubungnya kita secara mikroskopis. Jadi, inti dari semua ini adalah pergeseran paradigma. Kesehatan itu bukan tentang menciptakan lingkungan steril, tapi tentang jadi tukang kebun yang baik bagi ekosistem mikroba kita. Jadi setelah kita bedah semua ini, jelas bahwa pendekatan minimalis terhadap kebersihan, seperti yang disarankan bab minimize, itu bukan berarti kita harus jadi jorok. Ini tentang menjadi lebih cerdas. Lebih bijaksana. Iya, lebih bijaksana. Ini tentang menyadari bahwa kita ini bukan individu tunggal, melainkan sebuah superorganisme. Sebuah komunitas berjalan yang terdiri dari sel manusia dan triliunan mikroba yang hidup bersimbiosis dengan kita. Tepat. Wawasan kuncinya di sini benar-benar mengubah cara pandang. Kita selama ini menganggap sistem imun itu seperti tentara di barak yang steril. Sumber ini justru bilang, enggak. Sistem imun yang kuat itu seperti tentara yang udah sering ikut latihan perang di berbagai medan. Jadi dia tahu mana musuh sungguhan, mana warga sipil. Dan nggak panik nembak sembarangan. Apa yang kita bilas setiap kali mandi dengan sabun yang keras, mungkin lebih dari sekedar kotoran. Kita mungkin juga sedang mengusir para teman lama yang berevolusi bersama kita untuk menjaga kita tetap sehat. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan kamu dengan satu pemikiran provokatif dari sumber ini. Ada penelitian yang menunjukkan ketika seseorang dari suku pedalaman yang terisolasi pindah ke kota besar, mikrobioma usus mereka yang tadinya sangat beragam Berubah total. Berubah total menjadi miskin seperti mikrobioma orang kota hanya dalam beberapa hari saja. Ini menunjukkan betapa cepatnya lingkungan modern bisa membentuk ulang bagian paling fundamental dari biologi kita. Pertanyaan untuk kamu renungkan adalah, pilihan apa, sekecil apapun, yang bisa kamu buat hari ini untuk secara sadar berkebun di lingkunganmu, dan pada gilirannya, membentuk ulang ekosistem mikroba di dalam dirimu sendiri.